Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini menindaklanjuti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan mengirimkan sebuah materi pelajaran berupa video pembelajaran dan e-book yang akan kalian pelajari kali ini. Nah, materi tersebut berupa pembelajaran tentang terkait bahasa Indonesia bab 6 satu titik terkait dengan membaca dan juga berdiskusi yang akan kalian pelajari di hari ini. Nah, lewat materi membaca dan berdiskusi yang pertama Ibu akan bahas tentang baca terlebih dahulu. Dengan membaca ini kalian dapat menilai ilustrasi teks yang berjudul Bertualang di Sabana Sumba. Sehingga setelah Ibu bacakan, kalian dapat membacakan sendiri cerita tersebut, karena cerita tersebut terdapat dalam buku siswa kalian. Lalu, lewat berdiskusi, dengan berdiskusi ini, kalian dapat tahu tentang teks Bertualang di Sabana Sumba. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 5 atau 6 kelompok, lalu kalian dapat berdiskusi lewat grup yang akan kalian buat, lalu kalian berdiskusi tentang teks Bertualang di Sabana Sumba. Nah, yang pertama, Ibu akan membacakan cerita kepada kalian seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, cerita ini berjudul Bertualang di Sabana Sumba. Cerita tersebut terdapat di buku siswa kalian dan juga e-book yang akan Ibu kirim nanti. Kalian juga dapat belajar di e-book loh. Di e-book tadi Ibu sudah mencantumkan materi seringkas mungkin agar kalian dapat lebih mudah dalam mempelajarinya. Tapi untuk cerita, Ibu menjabarkan dengan sangat panjang. Bertualang di Sabana Sumba. Selamat datang di surga eksotis wilayah timur Indonesia. Aku tersenyum melihat gaya ramah Arman sepupuku. Tangannya terentang, terbuka lebar menyambut kedatanganku di bandara. Umbu mehang kunda di Waingapu, Sumba Timur. Arman memang sepupu terbaik yang kupunya. Inilah satu titik di muka bumi yang ingin aku kunjungi. Sejak Arman bercerita kalau di tempatnya banyak kuda, aku menabung untuk bisa mengunjunginya. Sekarang saatnya tiba. Di mana sabananya? Tanyaku tidak sabar. Lumayan jauh, sekitar 45 menit dari sini. Namanya Bukit Warinding. Bukit ini adalah rangkaian dataran tinggi sabana yang luas sekali. Wisatawan suka berfoto di bukit ini karena keindahannya. Jawab Arman. Kebetulan sekarang bulan Juli. Sabananya seperti permandian emas. Kalau kamu kesini bulan November sampai Mei, sabananya menghijau. Aku mengangguk-angguk. Aku mengerti. Pasti itu karena pengaruh musim. Kalau kudanya, cicarku lagi. Arman tertawa. Menurutnya, di sekitar Puru Kembara ada sabana lain dengan vegetasi khas Sumba. Sabana itu sering dijadikan destinasi wisata untuk melihat kuda liar Sumba di alam bebas. Gerombolan kuda akan mudah dijumpai di saat musim kemarau. Itu karena sabana sangat kering sehingga kuda-kuda aktif merumput. Nah, bagi yang belum tahu, Pulau Sumba ini adalah bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur yang wilayahnya membentang dari Sumba Barat sampai Sumba Timur. Lanskap di pulau ini sangat unik, terdiri atas sabana, bukit kapur, dan lautan. Kita ke sana sekarang ya, seruku bersemangat. Besok, jawab Arman tegas. Aku sedikit kecewa, namun bagaimana lagi? Untuk pergi ke sana ternyata butuh persiapan. Di sana tidak ada angkutan umum. Kami harus menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa. Selain itu, di sana tidak ada warung. Pengunjung harus membawa bekal sendiri, terutama air minum, karena Sumba memiliki cuaca panas yang cukup tinggi. Nah, cerita tersebut selesai.
Nah, dengan membaca dan mengamati teks serta ilustrasi pada cerita bertualang di Sabana Sumba, kalian berlatih menyampaikan pendapat tentang isi teks naratif dan kesesuaian ilustrasi serta judul dengan teks. Baik, untuk membaca sudah selesai, lalu yang kedua adalah berdiskusi. Ibu meminta kalian berdiskusi dengan membentuk kalian kelompok yang berjumlah 5-6 orang. Nah, diskusi kalian tadi, Ibu minta kalian menemukan kata-kata di dalam teks Sabana Sumba yang mungkin baru bagi kalian. Lalu yang kedua, kalian cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu kalian tambahkan. Nah, yang ketiga, carilah sumber bacaan lain tentang Sabana. Kalian boleh mencari di perpustakaan sekolah, digital maupun internet. Lalu yang terakhir, kalian diskusikan informasi yang kalian dapat bersama kelompok kalian, lalu kalian catat, bisa dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Lalu nanti kalian dalam diskusi dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sediakan di bawah ini. Ibu juga akan sedikit menyinggung tentang kata yang bercetak kuning yang ada di buku siswa kalian menurut KBBI. Eksotis yang pertama yaitu memiliki daya tarik khas karena belum banyak dikenal umum. Lalu yang kedua, lanskap, tata ruang di gedung untuk mengatur pemandangan alam. Yang ketiga, sabana. Sabana ini adalah padang rumput yang ada pepohonannya. Lalu vegetasi yaitu kehidupan dunia, tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Lalu yang terakhir, destinasi atau tempat tujuan pengiriman menurut KBBI. Nah, kata-kata itu kalian pelajari karena kata-kata ini mungkin sedikit asing untuk kalian. Nah, untuk pelajaran yang Ibu sampaikan tadi, Ibu harap kalian pelajari dengan sungguh-sungguh karena nanti Ibu akan menyediakan pertanyaan yang nantinya berhubungan dengan materi kali ini. Sekian pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami materi kali ini dengan sungguh-sungguh karena materi yang Ibu buat dengan Ibu maupun video pembelajaran ini nantinya akan terkait dengan tugas kalian yang Ibu berikan dan Ibu share di Google Classroom nanti. Nah, nanti untuk tugas yang Ibu share di Google Classroom itu adalah tugas individu. Nah, kalian dapat mengerjakannya secara mandiri. Lalu yang untuk tugas kelompok tadi, Ibu minta untuk berdiskusi tadi. Ibu harap kalian memahami tentang apa yang Ibu katakan pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.